Nah, kita ketemu lagi nih, kita mau ngobrol lagi nih, Pri. Kita kedatangan siapa nih, Pri, pagi ini? Coba diperkenalkan dong, Bu. Daripada saya salah. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang atau sore nih ya. Iya, Sama iya. aja lah ya. Nama saya Dr. Aan Royhan. Saya sebenarnya dokter, tapi saya lebih ke passion saya lebih mengajar dan meneliti. Jadi bisa dibilang saya saintis lah, bukan dokter praktek ya, tapi saya mengerti semua fisiologi tubuh manusia yang berhubungan dengan hipnosis. Insya Allah saya bisa bisa jawab lah kalau ada pertanyaan soal itu. Jadi dokter yang juga saintis. Coba. Saya di sains. Gimana saya otak saya? Dia manusia bukan dokter. Lagian lu ngapain sih di sini? Tahu saya disuruh di sini. Hah? Dia ngapain sih, Ran? Kok dia Ran? Di episode ini? Kalau di toko-toko emas kan kucing. Saya bukannya kucing, saya garongnya. Katanya dia banyak pertanyaan. Iya. Ntar bakalan banyak yang ngefans sama saya. Lihat aja. Punya channel sendiri loh. Iya. Kucing garong. Itu kan channelnya kucing Jangan garong. lupa like. Terus joget-joget doang gitu ya. Terus like. Oke, hari ini kita mau bahas nih, Dok. Kan banyak yang nanya, ini hipnoterapi ini mistis atau ada dasar sainsnya atau kedokterannya. Nah, mungkin kita mau bahas awal-awal dulu. Nah, hipnoterapi itu kalau dilihat dari sisi medis atau dari sisi neuroscience itu gimana nih? Sebenarnya sih ini udah dimulai dari zaman purbakala sebenarnya ya. Jadi ada yang Ini dong manusia purba. Buktinya kan dulu orang sakit kan bisa sembuh sendiri ya. Hewan juga sakit bisa sembuh sendiri. Walaupun dulu kan belum ada dokter hewan, belum ada dokter gitu, belum ada tabib. Dari zaman purbakala dia kan belum bisa minta tolong orang lain, apalagi kan dulu tinggalnya sendiri-sendiri kan, nggak berkelompok yang besar gitu. Nah, ternyata tubuh kita itu punya kemampuan untuk self healing, baik fisik maupun mental. Ini kalau kita ngomong gini, kita bisa dijelaskan dengan cara neurofisika, neurokimia, sama neurokimistri ya, sama neuroscience sebenarnya, neurofisiologi. Tapi kita Neurofisika, neuroscience, neurokimistri. Neuron. Kita berawal dari neurofisika dulu kan. Oke, Dari neurofisika, zaman catat. purbakala ya. Atau anak IPA, ayo coba dibuka ya. Ya, coba ya. IPA. Pernah dengar kayak yang namanya resonansi Schumann? Oh, itu Itu anak. sudah paham. Paham sekali. Saya anak akuntansi, Bu. Kenalnya Pak Usman. Ada Pak Usman tetangga. Jadi resonansi Schumann, nah ini sebenarnya udah terjadi sejak zaman purbakala kan. Kita tahu kan kalau bumi kita itu dilapisi oleh atmosfer. Okay. Nah, atmosfer itu ada salah satu lapisan namanya ionosfer. Ya, kalau digambar kayak begini ya lapisan ionosfer. Nanti bisa lihat di layar. Nah, di dalam lapisan atmosfer itu kan peristiwa yang terjadi di bumi kita itu kan ada halilintar, ada musimnya kan berganti terus kan. Setiap musim hujan kan bisa disertai dengan badai, dengan petir gitu kan ya. Nah, petir itu ternyata mempunyai gelombang elektromagnetik dan gelombang suara yang amplitudo dan frekuensinya itu besar banget. Sehingga di lapisan atmosfer dia akan terperangkap. Di lapisan ini nih dia akan terperangkap. Nah, dia akan memancarkan gelombang pantulan sedemikian rupa sehingga gelombangnya itu terperangkap di antara atmosfer bumi dengan, kalau orang yang meneliti itu frekuensinya itu sekitar 7,83 Hz. Nah, ini disebut juga detak jantung bumi gitu. Ini secara alami sebenarnya. Tuhan tuh udah menciptakan bumi kita itu udah seperangkatnya tuh seperti itu gitu. Nah, ternyata 7,83 Hz itu ada di gelombang, kalau di gelombang otak itu ada di gelombang alfa theta. Dan terus hubungannya bagaimana, Dok? Antara gelombang bumi sama gelombang alfa theta di gelombang otak kita. Itu kan gelombang hipnosis ya, Dok? Iya, gelombang hipnosis. Jadi kita kan kalau sakit biasanya yang kita rasakan apa? Lemas. Iya. Pusing. Saya juga lagi lemas. Lu kurang duit. Gajian akannya turunin. Belum gajian. Nah, waktu kita dihipnosis kan kita
sengaja untuk dibuat ke gelombang alfa theta itu dengan pertama kan dengan relaksasi dulu kan, dengan suruh lemes kan, sama seperti gelombang Schumann ini. Jadi kalau kita sakit, tubuh kita itu kalau self healing itu tubuh kita udah otomatis untuk beresonansi atau menyelaraskan frekuensinya sama dengan frekuensi bumi. Sekitar 7,83 Hz. Makanya waktu sakit itu kita dibuat tubuh kita itu otomatis untuk membuat tubuh kita lemes, relaksasi. Dan kalau kita relaksasi, otot-otot udah lemes, berarti neuron-neuron yang mengalirkan sinyal ke otot akan diturunkan. Nah, sehingga gelombang otak kita berada di alfa theta. Jadi situlah self healing terjadi karena gelombang otak kita selaras dengan gelombang otak bumi. Wih, amazing, guys. Jadi kamu harus tahu. Jadi ketika kita hipnosis itu gelombang otak kita masuki gelombang alfa dan theta. Ternyata itu selaras dengan gelombang bumi. Pantesan terjadi self healing. Iya. Oke. Jadi nggak perlu obat sebenarnya bisa. Nah, kan ada istilah yang namanya time will heal. Gitu Wih, betul. Ya time will heal itu ya harus nunggu. Tapi amazingnya kalau pakai hipnoterapi kan gak usah nunggu gitu, udah langsung aja kita induksi, udah langsung ke alfa theta gitu kan. Oh, berarti kalau kita sering-sering self hypno bagus juga ya, Dok ya? Bagus untuk self healing. Nah, ini juga berhubungan dengan irama sirkadian. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya irama sirkadian. Irama sirkadian ini dihubungkan dengan waktu pagi hari siang hari dan malam hari. Irama sirkadian. Rutinitas Bukan kita irama kan sirkus, bukan. Irama dangdut. Irama dangdut. Tahunya irama dangdut dong. Gimana dong? kalau siang hari itu kan kita disuruh untuk bekerja, kalau malam untuk istirahat. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan hormonal. Pengeluaran hormon itu yang baik-baik yang berhubungan untuk self healing lebih banyak di malam hari. Waktu malam hari kan frekuensi otak kita udah turun kan, alfa theta, mau tidur malah ya delta. Nah, kalau pada siang hari kita kan aktif beta gamma ya, di gelombang beta dan gamma itu yang paling banyak hormon-hormon yang keluar adalah hormon kortisol. Kalau pagi nih, siang mulai ya. dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 berikutnya itu yang paling dominan adalah kortisol. Hormon stres itu ya? Hormon stres. Apalagi kalau siang hari kita kerja tambah Stres. tambah masukan dari Ini lu emang orang stres. Siang nggak malam stres. Orang stres ya. Makanya ngapain dibawa kemari nih orang? Kan mau ketemu dokter. Ya justru kita bertemukan sama dokter ya. Mau minta obat stres. Stres bener-bener. malah stres nanti saya Iya. Makanya tadi sih keluar lagi aja. Nah, kalau pada malam hari hormon yang keluar itu pertama growth hormon pertumbuhan. Iya, bener. HGH tuh ya. Untuk anak kecil makanya tidurnya harus cepet ya. Iya. Saya cukup tapi tetap aja sih. Pertumbuhannya ke samping. Samping enggak, tinggi enggak, ke depan. Pertemuannya ke depan. Jadi lu terdepan, bagus terdepan. Iya memang itu. Ini banyak banget ternyata tuh hormon-hormon yang keluar pada saat kita istirahat. Jadi mulai jam berapa itu hormonnya? Mulai dari jam 6 sore sampai jam sebenarnya sih mulai dari waktu kita mau tidur ya udah mulai gelombang alfa theta sampai kita mau bangun sampai pagi. Berarti sampai besok jam 5 saya lah, tidurnya sekitar jam 6 sore. Saya mulai tidur besok jam Nggak usah 6 nyuci sore. baju, Iya, nggak usah nggak usah cuci masak, piring, ya. nggak usah tidur. Biar tinggi, iya. Growth hormonnya biar tinggi. Saya mau mulai lah. Nanti malam saya tidur jam 6. Abis maghrib udah tidur. Tapi growth hormon itu berlaku hanya untuk umur anak-anak yang masa Oh, saya kan masih anak-anak. Oh, kalau jalan. sampai umur 19-21 lah. Oh, udah gitu. terlambat lah, kita udah terlambat. Nah, hormon yang lain juga banyak, terutama itu melatonin. Melatonin kan terkenal sebagai antioksidan yang tinggi banget ininya pengaruhnya. Terus ada banyak protein-protein yang berhubungan dengan melawan penyakit atau kanker. Salah satunya itu namanya tumor necrosis faktor alfa. Itu salah satu protein yang tugas utamanya memerangi sel kanker terutama. Jadi kalau ya ini berlaku untuk malam hari kan, kalau malam hari gelombangnya alfa theta. Tapi bayangkan kalau kita di gelombang alfa theta itu sepanjang hari kan pengeluaran
pengeluaran protein itu kan jadi lebih banyak. Oh, dia berarti untuk dia keluar dia butuh gelombang alfa dan theta itu. Iya. Oh, dan itu gelombang hipnoterapi. Makanya para biksu yang sering meditasi, terus yang orang-orang yang sering meditasi justru lebih sehat secara fisik maupun mental. Karena ya dia mengeluarkan hormon-hormon yang baik bagi tubuhnya, hormon self healing. Makanya lebih awet muda. Betul. Terus apalagi bagi orang yang susah tidur ya dok, Iya. kasihan banget. Berarti dia nggak keluarin hormon-hormon baik pada malam hari, yang insomnia gitu ya, atau yang begadang. Kayak dia nih, ikutin. Begadang. Begadang, makanya benar kata Pak Haji. Iya, nggak boleh begadang. Berarti besok harus ngundang Pak Haji. Pak Haji, untuk diomelin Bapak Haji yang pada begadang. Nah makanya tuh Tuhan tuh ini banget ya, udah merancang tubuh kita itu wow banget deh pokoknya ya. Kalau kita merasa sakit, contohnya demam aja ya, kan kalau demam itu kan peningkatan suhu tubuh. Tapi orang normal bisa nggak suhunya meningkat? Bisa. Kalau kita olahraga kan suhunya meningkat ya. Tapi kalau orang normal suhunya meningkat, kita langsung berkeringat. Berkeringat itu untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi kalau orang demam, suhunya udah meningkat, Nggak keringetan. Karena sengaja dibuat begitu. Tubuh kita kalau kemasukan kuman, bakteri atau virus itu tumbuh biasanya dalam suhu 37 derajat, sesuai dengan tubuh kita kalau normal. Nah, kalau ada invasi bakteri yang besar-besaran, tubuh kita tuh secara otomatis apa? Meningkatkan suhu dengan demam. Oh, biar dia mati. Biar dia nggak betah. Oh. Kalau dia nggak betah, berarti pertumbuhannya kan dihambat. Nah, masalahnya orang-orang Indonesia tuh begitu demam dikit, Kompres. langsung minum. Obat. Langsung minum paracetamol. Bener. Sehingga self healingnya dihambat. Oh, jadi kita biarin panas. Kita Biarin panas sebenarnya, biar orang bule. Protap orang bule itu minum paracetamol itu kalau suhu udah 39 ke atas. Oh, berarti hanya jika 39 ke atas. Iya, di sini 37,2 udah cari paracetamol di warung. Oh, berarti nggak. Saya juga kalau baru hacip udah minum. Biasanya keinget utang langsung minum paracetamol juga. 5. Biar lewat sekali ya. Kalau Mbak Apri biasanya antimo. Ya. Soalnya nggak biasa naik mobil AC. Minumnya antimo. Jadi gue biar tidur Baru nyampe gitu ya. Nah, kalau suhu kita meningkat, biasanya kan kalau demam pasti efek sampingnya lemes. Nah, justru orang nggak mau punya efek samping lemes, padahal lemes itu sengaja juga supaya gelombang otaknya di alfa dan theta sehingga terjadi proses self healing gitu. Nah, banyak yang salah kaprah tentang demam sebenarnya. Demam itu dianggap buruk terus, padahal kan demam itu sebenarnya baik untuk kita. Benar. Mekanisme demam. Wah, jadi dapat pengetahuan. Jadi mulai sekarang kalau kita demam, biarkan tubuh kita healing diri kita sendiri ya. Kecuali udah 39 ke atas, ya harus minum obat penurun demam. Tapi kan ya dok, kalau kita kan sebagai ibu ke anak gimana itu? Anaknya kan demam, berarti nggak usah pakai paracetamol dulu. Kompres dulu. Dan apa-apa obat. Oke. Kompres dulu lah kalau misalnya udah. Tapi ada beberapa anak memang yang 38 aja udah kejang. Nah itu kan jadi ya harus dikenali tahu dulu lah anaknya. Kan anak kita tahu kalau dia memang sering kejang ya Iya. pakai penurun panas. Kalau dia ambangnya udah lewat. Nah, terutama ya kalau misal jam 6 itu kan udah mulai kortisol udah mulai meningkat. Kan kita udah mikir jam 6 itu udah waktunya kerja, Iya, udah bangun tinggi tidur. duluan gitu kortisolnya ya. Biasanya Bunda kalau meditasi jam berapa? Saya kalau Meditasi. kagak meditasi. Saya self hypnose. Saya kan sama meditasi juga kan. Self hypnose biasanya pasti sebelum tidur saya self hypnose sampai tidur gitu Sampai kan. tidur. Kalau bangun tidur Kalau bangun tidur self hypnose dulu, sebelum mandi paling 10 sampai 15 menit sebelum bangun. nah itu sama. Jadi kalau kita misalnya meditasi di sini ya kan kita membawa otak kita ke gelombang alfa theta sebelum kortisolnya naik. Jadi sebenarnya kalau paling bagus tuh meditasi tuh di ya itu jam-jam 4 jam 5 antara jam 4 Subuh. dan jam 5 subuh. Sebelum kortisolnya jadi naik. Jadi kita udah mempersiapkan diri, kortisolnya kan harusnya
baru mikir kerjanya udah stres kan ya. Tapi kalau kita udah tenang duluan, jadi kita udah tahu apa yang mau dilakukan, udah merencanakan dengan baik, kortisolnya itu jadi bisa kita tekan. Kalau di muslim ya, para muslim kan sholat 5 waktu ya. Kalau dilakukan dengan benar, itu kan ada sholat subuh tuh jam-jam segitu ya. Terus jam 12-an tuh sholat zuhur. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk menurunkan kortisol. Kalau dilakukan dengan benar ya. Harus dilakukan loh berarti. Kalau sholat itu kan biasanya kita mau sengaja untuk membawa gelombang otak ke alfa theta sebenarnya. Nah nanti pas asar tuh jam 3, jam 4 itu udah masa peak-peaknya kortisol tinggi. Kita sholat waktu di itu ya, di waktu itu dia kita turunkan lagi. Jadi selama siang itu kita balance gitu kortisolnya. Jadi sholat 5 waktu itu bagus sekali buat kesehatan ternyata. Apalagi kalau dilakukan untung kamu taat. Insyaallah. Alhamdulillah taat dia emang. Kalau soal taat dia mah taat. Walaupun ada error gini dia sholat taat ya. Nah, terus nih dok, mau nanya, berarti kan tadi ada yang nanya soalnya kalau self hipnosis dilakukan jangka panjang tuh manfaatnya apa bagi otak? Berarti udah dijelaskan ya. Kalau kita sering self hipnosis, berarti produksi alfa theta di otak kita itu kan bagus sekali untuk kesehatan kita kayak gitu ya. Terus ada yang nanya lagi nih dok, kalau orang stres overthinking, apa sih yang terjadi dengan otaknya sama tubuhnya sekarang nih orang kantoran nih dok, itu stress overthinking all the time, belum lagi Gen Z, ya kan? Mereka bilangnya OVT dok, overthinking gitu kan? Juga OVT. OVT keren loh. Saya mengalami OVT, itu artinya overthinking. Nah, kalau hampir terus-terusan setiap saat overthinking stress tuh gimana tuh otak dia sama fisik dia itu dok? Nah kalau overthinking itu kan berarti neuron yang dipakai di otaknya, sel-sel otaknya itu banyak banget yang kepake. Jadi kan dia sel otak itu kan kepakainya setiap hari sebenarnya. Cuma kan ada waktu-waktunya kita istirahat, berarti sel otaknya kan yang dipakai cuma diturunkan beberapa persen gitu, sehingga frekuensinya itu jadi turun di alfa theta. Tapi kalau kita kerja kan yang kita pikirin banyak, kita berlogika terus kan ya. Kita berpikir hal-hal yang bukan berbau relaksasi. Jadi bukan mikir yang enak-enak, justru malah mikir yang membuat kita stres gitu. Nah, pada saat itu gelombang otak kita sedang di beta bahkan gamma. Gamma lebih. Kalau gamma itu kan lebih. Nanti guys ada gambarnya. Ntar tinggal lihat di gambar. Gamma itu frekuensinya itu di atas 30 Hz. Nah, ini kan kita bisa lihat kalau gelombang gamma itu rapat banget nih ya. Kalau beta tuh kurang rapat. Kalau makin rapat gelombangnya ini berarti makin banyak neuronnya kepake. Nah, kalau terus menerus kayak gitu gimana itu orangnya? Otaknya itu. Di gelombang beta dan gamma ini pengeluaran kortisol. Kalau kortisolnya banyak keluar, nah kortisol itu bukan hormon jahat sih sebenarnya ya, tapi kalau dia berlebihan dia akan membuat sel-sel kita menjadi meradang. Mengalami peradangan. Waktu sel-selnya meradang, dia akan protes gitu, sehingga akan banyak keluhan-keluhan di situ, pusing, sakit kepala, terus pegel-pegel gitu ya. Nah, justru kortisol itu mempunyai efek yang jelek terhadap sel. Kalau selnya suatu sel dikasih stres terus menerus, dia kan nanti akan protes juga lama-lama, sakit, mati selnya. Iya. Jadi kalau sel neuron dipakai terus ya wajar aja kalau neuronnya juga banyak yang mati. Nah terus kalau neuron mati bagaimana tuh bagi seseorang efeknya itu? Ya kalau misalnya umur-umur produktif memang belum kerasa ya, karena jumlah neuron tuh masih banyak. Tapi kalau udah umur 50 tahun ke atas, efeknya jadi gampang pikun. Banyak sekarang sudah pikun. Neuron itu kalau udah mati nggak bisa diregenerasi, kecuali pada anak-anak. Aduh, kamu tuh yang anak muda, udah jangan OVT, jangan overthinking, nanti neuron kamu mati, cepet mati. Ingat tuh, mati nggak bisa dihidupin lagi. Kalau rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau mati nggak bisa dihidupin lagi. Jadi udah mulai sekarang sering-sering lakukan hipnosis. Jadi kalau overthinking dikit, silent gitu kan, tarik napas panjang kayak gitu. Langsung lakukan self hipnosis untuk supaya sel kamu nggak mati. Kalau masa anak-anak regenerasi masih ada, tapi kalau pada orang tua regenerasi itu udah mulai menurun. Apalagi neuron itu yang paling susah beregenerasi, jadinya mau diperbaiki kalau sel saraf udah rusak itu susah banget kalau udah masa-masa 40 tahun ke atas gitu ya, udah hampir tidak mungkin lah. Tapi tetap ada tapi kecil banget.
ya nggak ngaruh juga loh untuk ini untuk sel-sel otak. Berarti penting banget ya untuk kita relaksasi, meditasi, Betul. self hypnosis, untuk kita meregenerasi sel-sel kita. Wah, berarti penting banget loh. Untung lu sering self hypnosis sampai akhirnya ngorok. Udah delta semua. Delta. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nih, kan ada lu pernah Dok, ada klien saya. Jadi ini pengalaman nyata, cuma kan nama dan semuanya kan kita tidak ungkapkan kan. Ini hanya untuk kepentingan edukasi. Nah, dia waktu itu dibawa sama orang tuanya. Dia itu harusnya umur lulus SMA, berarti kan kurang lebih 19-an ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, dia itu waktu datang ke saya itu udah penurunan kepintaran kognitif. Jadi kata psikiater, jadi udah pernah dibawa ke psikiater, katanya dia itu walaupun usia 19 tahun, usia umur jiwanya itu kurang lebih anak 12 tahun. Nah, ketika dicek ternyata waktu SD dia kena bully, Dok. Nah, jadi kata orang tuanya bilang waktu SD dia normal, anak kecil yang normal dengan kepintaran rata-rata, normal, ceria, nyambung dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba di masa SD itu dia menutup diri. Nah, SMP apalagi udah nggak mau bermain dengan teman, udah pendiam, pokoknya udah aneh deh. Langsung nggak bisa, kepintarannya nggak bisa untuk meneruskan sekolah, akhirnya berhenti sekolah. Nah, ternyata begitu dicek di hipnoterapi, memang waktu SD itu dia bully abis-abisan, bertahun-tahun dia kena bully anak itu. Nah, maksud saya Dok, kena bully itu bisa membuat sampai seseorang terganggu kepintarannya ya Dok ya? Kita mesti telusuri dulu ya anaknya itu apakah sudah pernah dibawa ke dokter umum atau dokter spesialis selain psikiater ya yang menangani masalah pertumbuh kembangnya gitu. Oke. Nah, kalau ada biasanya kan umur 12 sampai 21 tahun itu masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu secara fisik, jadi tubuhnya itu makin tinggi, nah itu pertumbuhan. Perkembangan itu perkembangan secara kognitif, perkembangan secara sosial gitu, mental juga termasuk. Itu juga dipengaruhi oleh growth hormone pertumbuhan. Jadi kalau misalnya, makanya saya tanya dulu apakah dia pernah memeriksa kadar growth hormonnya. Itu kan mesti diteliti lagi ya. Karena masa-masa pertumbuhan itu paling penting tuh growth hormone gitu. Apakah dia pernah tinggi? meriksa? Anaknya tinggi, waktu datang ke saya itu tinggi gede. Oke, kalau misalnya tinggi gede kan berarti growth hormonnya mudah-mudahan bagus ya untuk pertumbuhannya. Tapi kalau sebenarnya harusnya seiring dengan perkembangan mental dan sosialnya juga ya. Nah, perkembangan mental dan sosial itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungan membuat dia tertekan, ya sama tadi, tertekannya itu bagaimana kita nggak tahu juga kebiasaan sehari-harinya bagaimana, apakah sepanjang waktu selama 24 jam dia mengalami stres. Kalau mengalami stres kan berarti kortisol jalan terus kan. Kalau kortisol jalan terus selama bertahun-tahun, dia dibulinya bertahun-tahun Dok. Dan dibulinya kan misalnya pada saat itu, tapi kan dia mikirin terus selama bertahun-tahun, selama bertahun-tahun dia mengalami depresi. Depresi juga bisa menyebabkan hormon-hormon yang menghambat hormon pertumbuhan juga bisa. Nah, kalau selama bertahun-tahun dia nggak diterapi, misalnya dia sampai depresi berat, ya sama seperti tadi, neuron-neuronnya juga tidak berkembang. Memang orang tuanya mengakui dari SD itu yang dia pas dia aneh itu nggak dibawa kemana-mana. Beberapa tahun setelah sudah sangat aneh baru dibawa katanya ke psikiater. Nggak langsung ke dokter ini dulu ya. Nah, itu yang harus kita telusuri sebenarnya ya, apakah dia ada penurunan. Itu juga perlu di MRI sebenarnya tuh diperiksa volume otaknya apakah berkurang atau tidak. Banyak sekali yang harus kita periksa sebelum ke psikiater. Sebenarnya kalau psikiater itu terakhir sebenarnya, kita periksa fisiknya dulu ada masalah atau enggak. Kalau nggak ada masalah baru kita perbaiki dengan psikiatri gitu. Nah, masalahnya kita skip di pemeriksaan fisiknya gitu. Jadi emang agak susah juga sih kalau nggak tahu riwayat fisiknya bagaimana. Betul. Nah, tapi itu menandakan bahwa ya tekanan mental seperti bully itu juga efeknya dahsyat buruknya ya Dok ya. Bisa membunuh neuron secara perlahan. Secara benar-benar secara fisikal itu juga berubah anak itu, secara kognitif. Nah, jadi guys, kalau anak kamu ada kena bully atau apa itu harus benar-benar diurus. Jangan cuma berpikir gitu doang gitu kan, anakku pasti kuat, belum tentu. Karena takut neuronnya kena, nanti ada ya kayak tadi kan kelainan-kelainan kan banyak banget isinya. Nanti ada yang mati, ada yang berkurang dan sebagainya. Jadi jangan anggap remeh bully, karena kalau udah terlambat ya gimana, kayak anak ini udah terlambat,
gimana dipulihkannya. Iya. Nah, Nah, ini maksud saya neuron yang mati itu yang nggak berkembang, neuron yang secara kognitif ya, yang neuron yang mengurusi kognitifnya, fungsi belajarnya. Jadi karena dia tertekan, neuron-neuron yang harusnya dipakai untuk belajar nggak digunakan. Nah, neuron untuk fungsi kognitif ini istimewanya kalau dia distimulasi terus-terusan, dia akan bertambah. Tapi kalau nggak distimulasi, ya udah dia segitu-gitu aja, lama-lama mati. Cara stimulasinya gimana nih, Dok nih? Supaya buat ibu-ibu jadi tahu nih stimulasi untuk anaknya biar pinter. Nah, dengan proses belajar pasti ya, dengan proses belajar bukan hanya belajar akademik ya, tapi juga belajar dari lingkungan, dari sosial, cara dia berinteraksi dengan orang gitu. Semuanya melibatkan semua aspek, semua panca indera terlibat gitu. Jadi kalau misalnya orangnya cuma nonton gadget aja kan sosialnya nggak ada gitu. Itu juga sosial itu kan ada ininya ya, ada kalau ada IQ, EQ, SQ, nah semua aspek lah. Jadi itu semua aspek itu mempengaruhi neuron-neuron kognitif. Kalau semakin dikasih belajar, neuronnya akan nambah, apalagi masa pertumbuhan dia bisa tumbuh sel-sel baru, mielinisasi baru. Jadi hubungan antar neuronnya itu diperkuat. Oke. Berarti harus banyak belajar ya. Jangan cuma gadget nonton, mungkin nonton doang atau main game doang. Nah, tapi juga mungkin ikut ya sepak bola, mungkin ikut bulu tangkis, les bahasa, les ini. Tapi ya juga jangan terlalu berlebihan juga kan ya, Dok. Seimbang lah, seporsinya lah, sesuai dengan minat dan bakat anaknya juga ya. Kalau anak minatnya nggak di situ kan dia bisa stres juga gara-gara nggak mau ya, nggak suka. Bener-bener. Nah, Kakak tadi lu banyak mau nanya, sekarang diem aja Saya lo. terkesima, speechless apa katanya? Speechless katanya, Speechless jadinya mendengarkan aja kan. Tapi lu ngerti gak waktu ngedengerin? Sebenarnya sedikit. Lu neuron lu waktu lu kecil ya, masa pertumbuhan lu banyak belajar gak? Sebanyak belajar. Banyak belajar. Oh ya, Dokter Aan kan juga hipnoterapis ya. Ada nggak yang Dokter Aan ketemu pasien nih, tapi pasiennya ngeluhnya kayak punya penyakit, tapi pas diperiksa di rumah sakit dia nggak ada penyakit itu. Nah itu gimana? Psikosomatik ya? Ya apa tuh namanya? Psikosomatik ya? Psikosomatik. Jadi kalau psikosomatik itu penyakit sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit mental, bukan penyakit mental juga, penyakit psikis yang mempengaruhi fisiknya. Sebenarnya dia fisiknya mah nggak apa-apa, udah diperiksa lab, udah diperiksa macam-macam lah, nggak ada kelainan. Tapi begitu dia mikirin sesuatu yang nggak enak, timbullah keluhan-keluhan ya, seperti kayak sakit mah ya, GERD paling muntah-muntah tuh GERD, zaman sekarang tuh GERD. Nah ternyata ada hubungan antara sistem limbik kita, sistem yang mengatur emosi, dengan sistem tubuh kita, sistem badan. Jadi ada hubungannya gitu. Begitu dia begitu dia memikirkan sesuatu, ada hormon-hormon atau kalau secara kimia kita nyebutnya neurotransmitter ya. Neurotransmitternya itu keluar ke fungsi-fungsi pencernaan, ke fungsi-fungsi kardiovaskular, ke jantung terutama ya, untuk memicu debar jantung, memicu pengeluaran asam lambung yang seharusnya memang bukan waktunya gitu kan. Karena dia emosi. Iya, karena emosi. Kan harusnya kalau kita mengeluarkan asam lambung itu kalau kita mau makan, atau kalau kita lapar, atau kalau kita sedang makan tuh asam lambung keluar. Tapi ini bukan waktunya kita makan, bukan waktunya kita lapar, dia keluar. Karena sistem limbiknya emosi. Karena emosinya itu memicu pengeluaran neurotransmitter yang memicu lambungnya atau memicu jantungnya, sehingga jantung kan berdebar lebih kencang. Nah, karena jantungnya berdebar lebih kencang, dia ngira dia sakit jantung gitu kan ya. Padahal pas di EKG normal, pas diperiksa lab darahnya normal juga gitu, nggak apa-apa. Tapi setiap dia mikirin itu, ya terjadilah keluhan-keluhannya gitu. Tapi pada saat dia nggak mikirin itu ya biasa aja. Oh, tapi kalau misalnya kita bawa dia ke dokter, sakit mahnya nggak ada apa-apa, lambungnya sehat, kayak gitu ya? Iya, sehat. Kalau kita kasih obat pun ya pas saat mulesnya aja itu hilang. Tapi
ya timbul lagi. Karena pikirannya Karena itu kan pikiran. dari sistem limbiknya. Nah itu banyak tuh dok. Jadi banyak klien itu sakit mah. Ya sama makannya pada udah tepat, terus nggak makan asam, udah pantang, udah apa tetap sakit mah. Nah terus waktu dicek di hipnoterapi ada banyak masalah karena kejadian di masa lalu, trauma di masa lalu. Contoh misalkan kayak masa kecilnya dia selalu diomelin sama orang tuanya. Padahal sekarang dia udah umur 20-an dok. Nah tapi itu masih bisa memicu menjadi penyebab itu loh dok. Banyak sekali, apalagi waktu COVID kemarin ya. Itu teman-teman saya yang spesialis penyakit dalam terutama membludak pasiennya pas COVID. Karena banyak yang ketakutan sama sanitasi, kebersihan, higienitas gitu ya. Jadi begitu ada orang bersin dikit dia langsung panik, langsung cemas. Nah, sehingga yang datang ke dokter spesialis penyakit dalam banyak yang GERD. Ada ibu-ibu waktu itu datang ke teman saya bercadar, pakai sarung tangan, saking takut. ternyata agamanya Nasrani. Karena saking takutnya itu dia nggak mau bersentuhan. Kan waktu zaman COVID kan nggak boleh megang apa-apa gitu. Saking takutnya itu datang ke dokter, dokternya bingung loh, kok namanya nama Batak. Bercadar. Pas dilihat kok Kristiani, sadar, kaget dia kan pas lihat orangnya, penampilan orangnya, itu kenapa? Gak taunya dia gangguan cemas sebenarnya yang mengganggu lambungnya. Akhirnya banyak juga psikiater menerima limpahan dari dokter penyakit dalam gara-gara banyak banget yang waktu itu psikosomatik itu luar biasa waktu zaman COVID itu. Berarti kita harus mengendalikan emosi. Tapi kadang yang kayak klien-klien kita itu kan dok, kadang emosi dia nggak bisa kendalikan karena penyebabnya dari alam bawah sadar, dari pengalaman masa lalu, masa kecil dia, inner child dia, terus mungkin waktu perceraian dia. Nah jadi ya mau nggak mau kan itu kita cek di alam bawah sadarnya supaya mungkin sistem limbiknya nggak keluarin repetition emosi-emosi kayak gitu. Nah kan kita tahu ya kalau conscious itu 12%, kalau subconscious itu 88% kan? Iya betul. Nah kalau dihubungkan dengan anatomi tubuh manusia, neuron-neuron yang mengurusi motorik itu jauh lebih sedikit daripada yang mengurusi yang non motorik. Non motorik itu apa nih? Misalnya kan kalau di tubuh manusia ada 3 otot, macam otot ya, 3 macam otot. Ada otot skelet nih, otot-otot yang ada di tubuh kita ya, ada otot polos, ada otot jantung. Otot polos sama otot jantung itu kerjanya tidak disadari. Oh iya. Kan jantung tetap ingat gak? Ini biologi waktu SMA. Kalau nggak salah SMA atau SMA. Betul. Saya tidak SMA. Kayaknya saya dapat ada otot polos, otot jantung. Lo inget gak Ran? Ada, SMP juga udah dapat kok sekarang. Ingat apa nggak inget lo? Ini mata pelajaran biologi. Dia anak apa dulu? Anak sosial ya. Lo anak apa sih? Anak bahasa. Udah lewat anak bahasa. Kan ada IPA, IPS, bahasa. Ini udah lewat. Itu kan Gua mah IPS. Lu apa? SMK. Jauh. Motif lagi. Otomotif ya? Bukan. Apa cek? Waktu SMP aja itu saya kagak ngerti biologi. Tapi ngajarin nggak? Nggak ngerti, udah lupa. Untungnya nggak jadi dokter loh dok. Makanya. Ini kalau orang saya kayak dia dokter jadi bagaimana? rame bu, rame. Karena lu jadi dukun ya kayaknya dukun. Saya dokter hipnoterapis. Jadi semur aja tinggal, udah baik pulang-pulang nggak usah nanya apa-apa. Sakit apa? Oh nggak usah ngomong pak. Saya udah tahu. Tahu. Cenayang. Nah, ya terusin dok. Nah kalau otot polos sama otot jantung itu kerjanya kita nggak sadar kan, dia bergerak terus nggak disadari. Kalau otot urik kita harus perintah dulu, naik dong, baru naik. Itu kan harus, itu berarti yang disadari. Yang nggak disadari itu rata-rata 88% itu mengurusi yang ada otot polosnya sama otot jantung. 88%. Jadi semua mekanisme tubuh kita hampir 88% itu semuanya subconscious. Misalnya pengeluaran hormon, kita tahu nggak waktu hormon kita keluar? Nggak tahu karena nggak disadari. Iya. Pengeluaran hormon kan subconscious. Terus kita tahu nggak usus kita lagi bergerak? Nggak Nggak disadari tahu. juga. Itu otot polos di usus di usus sepanjang saluran cerna itu semua otot polos. Nggak disadari. Ya, jadi kan kalau hormonnya keluar mempengaruhi lambung, kita juga nggak sadari. Semuanya subconscious. Tapi kalau otot skelet pegal-pegal, ya tinggal urut aja kan. Kalau tapi kalau lambung yang sakit
susah juga kalau penyebabnya adalah psikosomatik. Betul. Harus disembuhkan dulu psikonya. Betul. Bahkan ada waktu itu ada klien yang nggak bisa punya anak itu bertahun-tahun, tapi secara medis kedua pasangan ini normal. Nah waktu dicek ternyata penyebabnya di masa SD. Di masa SD dia itu ibu kandungnya meninggal, akhirnya dia dibesarkan sama ibu tiri yang kejam gitu kan. Nah akhirnya waktu itu si klien saya itu bilang waktu di SD dia ngomong ke diri dia sendiri, anak kecil nih karena sedang menderita, karena sering dipukulin sama ibu tirinya, dia ngucap ke diri sendiri bilang, nanti kalau aku udah gede aku nggak mau punya anak deh, dia bilang gitu. Karena nanti kalau aku mati terus anaknya kayak aku dibesarkan sama ibu tiri gimana? Nah jadi penyebabnya itu dok. Nah terus waktu diandu ya kan, kita andu kata-kata itu, kita biarkan dia mau punya anak dan sebagainya, ya puji syukur ya, bukan karena kita juga, mungkin karena Tuhan juga ya, setelah dari hipnoterapi itu ya bisa hamil. Nah ini masalahnya di organ reproduksi juga semuanya otot polos. Dan organ reproduksi itu semuanya dipengaruhi oleh hormonal, terutama hormon-hormon perempuan ya, estrogen, progesteron. Kalau keseimbangan hormon ini terganggu, pelepasan ovum atau pengeluar produksi ovum, produksi sel telur itu juga akan terganggu. Apalagi kalau dia udah punya pemikiran saya nggak mau punya anak. Nah langsung itu pemikiran dia dikirimkan langsung sinyal-sinyalnya ke pusat hormon-hormon yang mengatur reproduksi, langsung otomatis. Ya terhentilah semua hormon-hormon yang ke reproduksi, ya jadinya nggak bakalan muncul sel telurnya. Tapi begitu di shutdown, fungsi yang mengatur hormonnya dulu kan, pengaturan hormon itu di hipofisis, ada hipotalamus. Dia udah menghambat hipotalamus duluan. Fungsi endokrin yang paling atas udah dia hambat duluan, yang nggak bakalan itu hormon-hormonnya turun sampai ke reproduksi. Tapi begitu udah di andu, dia akan mengirimkan sinyal-sinyal ke hipotalamus, ke hipofisis, barulah dia akan kirim lagi. Berarti pikiran itu dahsyat ya. Itu dahsyat banget. Kalau untuk perempuan kan, perempuan lebih pakai perasaan kan ya, lebih pakai hormon-hormonnya sebenarnya, hormon estrogen sama progesteron itu kepake banget. Betul. Makanya memang waktu itu dia dari dokter dibilang secara medis dia sehat. Maka dia bilang tolong kamu entah ke psikiater, ke hipnoterapis, coba cek ada apa di kalian. Memang dokter itu udah sarankan memang seperti itu, karena secara medis dia sehat. Iya. Nah ini ada, saya punya baca jurnal tuh ya. Ini ceritanya nih orang ilmuwan yang mau meneliti nih. Apa sih bedanya orang yang dihipnosis, yang disugesti, sama orang yang tidak disugesti? Yang menarik, secara sadar, sama orang suruh pura-pura. Oke. Ternyata di otaknya tuh yang terjadi beda. Ini Gimana? kebetulan Nanti ada gambarnya ya, ada gambar ntar. Ilmuwan ini tuh memeriksa scan otaknya ya di MRI itu ketiga kelompok ini. Salahnya yang warna kuning nih kelompok yang dihipnosis. Kelompok yang merah ini yang tidak dihipnosis. Kalau yang hijau ini suruh pura-pura. Nah, misalnya yang dia sugestinya tangan kiri kamu lumpuh. Yang sugesti yang kuning ini ya. Tangan kanannya enggak. Waktu semuanya disuruh menggerakkan tangan kanan, bergerak semua. Apa yang terjadi di otaknya? Semuanya sama, mengirimkan sinyal-sinyal ke jadi di otak itu ada pusat sensorik, kan dia akan mengirimkan di pusat pendengaran, kamu nanti gerakan tangan kanan ya, kan diterima dulu oleh pendengaran. Kemudian pendengaran nanti akan mengirimkan sinyal-sinyal ke otot-otot ke neuron-neuron yang mau menggerakkan. Nah, di pusat pendengaran diterima dan dia udah menerima sinyalnya. Kemudian dia sudah siap untuk mengirimkan sinyalnya ke pusat-pusat yang mengatur si otot itu untuk bergerak, ya, pengaturnya dulu. Nah, ternyata orang yang tidak dihipnosis dia langsung otomatis mengirimkan sinyal. Kalau saya disuruh menggerakkan tangan kanan saya, berarti saya harus kirim sinyal ke sini untuk siap-siap menggerakkan ototnya, mengirimkan neurotransmitter yang sesuai gitu. Orang yang pura-pura juga gitu sama, ngirim juga ke situ. Tapi orang yang dihipnosis, kalau otot kan kanan nggak lumpuh, sama juga tuh. Jadi semuanya seimbang. Tapi waktu ya disuruh ngangkat tangan kiri, kan tangan kiri disuruh lumpuh kan. Orang yang nggak dihipnosis, dia ngirim sinyal juga. Orang yang pura-pura ngirim sinyal juga. Tapi orang yang dihipnosis kirim sinyal tapi sedikit. Tapi
dia lebih banyak ngirim sinyalnya ke zona yang imagery. Oke, lalu Zona yang mengatur imajinasi aja. Dia kirim ke imajinasi dulu, tapi ke otot geraknya enggak. dia kirim ke imajinasi itu untuk apa maksudnya, Dok? Untuk membayangkan kalau saya ototnya lumpuh bagaimana. Oh, dia ada Kalau step saya lagi. ototnya gerak kan saya lumpuh tadi kan. Kalau saya nggak gerak berarti lumpuh kan nggak bisa bergerak. Dia kan logikanya main dulu gitu kan, dia udah disugesti untuk tidak bergerak, untuk lumpuh. Nah, dia kan nanti akan ke pusat imagery. Kalau saya udah disuruh lumpuh tadi, berarti kan saya imajinasikan saya nggak bisa gerak tangan. Nah, sehingga dia nggak mengirimkan sinyal-sinyal ke otot untuk bergerak. Jadi beneran dia lumpuh. Nah, itu yang kalau kita suka stretchio kan, saya suka stretchio tuh, kita bikin nih kaki kanannya nggak bisa kaki kanannya nempel sama lantai, nggak bisa diangkat. Beneran loh, mereka bener-bener nggak bisa. Nah, bahkan saya waktu itu pernah dihipnosis waktu di Amerika stretchio. Dibilangnya kan saya merem kan, dikasih sugestinya adalah saya bakal gigit apel yang paling manis di dunia. Nah, akhirnya kan dibilang, oke, kamu gigit katanya. Tuh saya gigit, saya bener-bener ngerasain manis banget. Apelnya itu airnya banyak banget, sampai airnya itu kayak berasa madu loh. Saya sampai waktu saya merem, saya mikir, nanti saya mau tanya nih sama tukang hipnotisnya, nih apel apa namanya, saya mau beli mumpung saya lagi di Amerika gitu kan. Nah, akhirnya terus dia bilang gini, open your eyes. Saya buka mata, nyata Dok, saya lagi gigit lemon. Saat saya sadar itu lemon, langsung saya kan nggak tahan asam sama sekali, langsung ngilu sampai giginya sampai ngilu, sampai saya merinding. Tapi di momen waktu saya dihipnosis, Dok, itu manis loh, Dok. Karena imajerinya yang main. Oh, karena memang saya lagi mikirin, wah, apel paling manis di dunia apa ya? Saya lagi memikirkan apel manis mungkin. Betul. Nah, kalau yang kelompok pura-pura sama kelompok nggak dihipnosis, dia nggak ngirimkan sinyal ke pusat imagery. Langsung ke otot kan, suruh gerak. Oke, berarti sugesti itu, imagery itu works banget. Terutama kalau untuk itu ya, hipoanalgesia. Ya, kita kan juga kalau hypnobirthing kan, melahirkan kan, kita pakai. Iya, hipnodontik, bener-bener pakai tuh. Nah, kalau yang ini bedanya kan basic kita kalau sugesti pakai kata-kata yang baik kan ya. Bukan kata-kata yang kita sugestikan, bukan nanti kamu nggak berasa, nanti kamu nggak sakit, bukan begitu kan ya. Nggak ada timbul kata-kata sakit, tapi kan kita alihkan ke kata-kata yang lebih membuat hanya dia sensasi menyenangkan. tekanan, Membuat dia menyenangkan rata-rata kan ya. Nah, kalau bedanya kalau di hipoanalgesia, analgesia itu kan suatu proses, suatu perasaan, suatu sensori. Jadi kalau yang tadi kan gerakan tuh motorik. Nah, ini sensorinya kan, sensori rasanya dikurangi. Sensori rasa itu dipengaruhi oleh bagian yang mengatur persepsi. Jadi sebenarnya kalau kita persepsinya nggak sakit ya jadinya nggak sakit. Nah, masalahnya kan orang-orang tuh udah tahu kalau mau disuntik itu sakit. Apalagi udah punya pengalaman. Karena kalau orang yang belum punya pengalaman sakit, dia nggak tahu rasanya sakit. Tapi kalau udah punya pengalaman, dia baru dibilangin aja dia udah bayangin rasanya sakit. Nah, itu yang kita manipulasi sebenarnya. Jadi waktu proses hipoanalgesia itu sensasinya ada, dikasih nyeri tetap ya. Tapi kan bayangin ya, kalau slow motion kita dikasih nyeri nih, kan kita harus bawa dulu ke otak. Ini persepsinya apa sih? Ini nyeri. Baru kita bisa memutuskan kalau itu nyeri. Kalau nyeri berarti respon saya harus begini, menghindar gitu. Tapi kalau udah diblok duluan, misalnya ini kita udah kasih nyeri, tapi diblok, nggak ada informasi yang dikirimkan ke pusat persepsi. Jadi kan nggak nyeri dia, karena persepsinya nggak menyimpulkan dia nyeri di otak. Nah, itu yang dihambat waktu hipoanalgesia sebenarnya. Kita kasih sugesti, nanti yang timbul hanya tekanan, hanya sensasi tekanan. Iya. Nah, waktu saya ngelahirin itu tuh, Dok. Jadi memang ada sensasi, Dok. Bukan berarti nggak ada rasa kebal, itu nggak. Cuma anehnya, Dok, nyelekitnya nggak ada. Kan kalau kita bikin kita teriak gitu kan, karena ada nyelekit yang sakit, nyelekit kan. Nah, itu nggak ada, Dok. Makanya tapi ada sensasi tekanan yang membuat kayaknya rasanya ya ini bukan sakit, hanya sensasi tekanan. Makanya hati-hati dengan kata-kata, jangan bilang tidak sakit. Ya, nanti yang dia persepsikan yang dia kirim sakit. Iya. Nah, benar-benar. Karena gini nih guys, contoh ya, misalkan kamu sekarang, saya bilang, kamu sekarang yang lagi nonton nih, jangan mikirin gajah. Jangan dong mikirin gajah. Kamu ngapain mikirin gajah? Nggak boleh mikirin gajah. Nah,
mungkin kata kamu bilang tadinya Nat gue nggak mikirin gajah, lu larang mikirin gajah, gue jadi mikirin gajah. Nah jadi dalam hipnoterapi kita emang nggak boleh pakai kata tidak, tidak sakit, nggak boleh karena jadinya sakit. Nah mikirnya mau apa? Oh jadi hanya sedikit sensasi tekanan. Nah ngomongnya itu kamu hanya rasakan sedikit sensasi tekanan. Makanya orang tua harus diganti ngomongnya, jangan nakal. Anaknya sudah digituin, jangan teriak-teriak lu, gitu kan, jangan nangis-nangis lu. Malah nangis-nangis itu diganti, maunya apa? Ayo kalem, duduk yang baik, kayak gitu kan? Iya itu ngaruh banget ternyata. Ya udah baik-baik, anaknya masih ngelunjak, gablok. Wah itu lu. Jadi masalah baru, trauma anaknya. Jadilah ini. Tapi dok waktu Pring ngelahirin sesar juga kan belum pernah sesar kan, cuma teman-teman bilang, sakit lu disuntiknya, pas itu udah dikasih doktrin kan, dikasih terus di anchor. Sampai nelfonin ke semua teman, sakit banget, sakit Ngapain? karena mau tahu gimana reaksinya. Soalnya salah saya belum telepon, pernah, salah telepon. Akhirnya pas disuntik yang di sini Ya. waduh saya kelojotan dok. Karena udah Dan di dokternya anchor duluan. Tapi dokternya yang mau anestesi juga bilang, maaf ya Bu ini sakit gitu. Ya jadi gitu. saya menerima sakitnya luar binasa itu. Jadi para dokter harus diganti juga, jangan sakit ya dok ya. Iya, tidak nyaman. Tidak nyaman, maaf ya sedikit tidak nyaman. Tapi yang disuntik di sini kan epidural kan Yang di namanya. tulang ya dok ya, tulang atas ya. Spinal. Iya. Iya, Dulu tulang saya situ. operasi wasir juga suntik itu enggak sakit dok waktu itu karena memang kan saya self hypno. Iya. Itu saya sudah belajar self hypno juga karena Nggak ibu ngaruh. kan. Nggak ngaruh karena Nggak dia ngaruh. telepon teman-temannya itu Dan masuk ke karena otaknya. masuk ke otak dan dokternya pas mau suntik itu pegangan bantal Bu. Ini sakit ya Bu. Ya udahlah, sudahlah. Rusak semua self hypnosis. Udah nggak ada pikiran mau self hypnosis lagi. Udah buyar jebret gitu ya. Makanya kita di fakultas kedokteran juga gitu, kalau mau melakukan tindakan yang nggak nyaman kita bilang nggak pernah sakit. Kita ajarin mahasiswa kita supaya bilangnya maaf ya Bu agak tidak nyaman. Berarti edukasi terbaru. Iya, edukasi untuk mahasiswa seperti itu. Tapi Jangan biasanya kalau bilang dokter sakit, seniornya sekali ininya. itu Sekarang mahasiswa udah diajarin cara ngomong Udah, juga ya. cara komunikasi yang baik bagaimana udah. Oh penting itu soalnya banget. penting. Yang menentukan mereka pasiennya banyak atau enggak. Karena dulu pernah ada loh dok gini. Jadi satu klien saya datang nih, ibu-ibu, tiap malam itu dia sakit kepala. Nah dia udah sampai MRI, pokoknya udah cek-cek ke berbagai dokter. Dia sehat, maksudnya secara otak dia harusnya nggak sakit kepala. Sampai akhirnya dia panggil Pak Haji kan. Kalau Pak Haji doain katanya berapa hari sembuh sakit kepalanya. Tapi kan nanti panggil lagi Pak Haji, kamu lagi soalnya katanya. Akhirnya dia ke saya. Nah akhirnya kita cek penyebabnya kan secara alam bawah sadar. Dia masuk ke sebuah momen waktu dia pernah ke dokter. Nah ke dokter, terus dokter itu kasih komentar. Entah dia lihat apa, terus dia komentar ke pasien ini, ke klien saya ini. Dia bilang gini, kok otak ibu mengkerut? Dia sejak itu ternyata dia juga udah lupa peristiwa ini, udah lupa. Jadi waktu diregresi, dicek penyebabnya, kata-kata itu yang muncul. Ada seorang dokter ngomong sama dia, otak dia katanya mengkerut. Nah sejak satu dia sakit kepala. Nah sama, tinggal kita andu kan. Ya otaknya baik-baik aja. Udah lu langsung malam itu habis sesi terapi udah nggak sakit kepala lagi. Makanya anchor itu menjalar kemana-mana. Iya mungkin karena dia berpikir otak mengkerut, jadi tiap malam dia sakit kepala, dibikin sama sistem itunya kan, neuronnya dia, kan. Dia pikir kalau otak mengkerut itu tekanannya kan tinggi. Iya. Iya penyebabnya itu karena satu kata itu loh. Aduh. Memang ada beberapa orang yang nggak sensitif terhadap kata-kata ya, tapi kan ada orang yang sangat sensitif terhadap kata-kata, langsung nancep gitu, langsung nancep di sini. Sehingga langsung terprogram, langsung dia bikin loh sama alam bawah sadarnya, sama sistemnya bekerja sama, semuanya dibikin. Jadi seperti itu, dahsyat banget. Nah ini saya mau jelasin prosesnya ya. Pada saat dihipnosis apa sih yang terjadi di otak kita gitu. Di otak kita kan yang paling dominan untuk fungsi persepsi, untuk fungsi atensi, untuk fungsi kognisi itu di depan sini di frontal, prefrontal. Tapi dia berhubungan juga dengan area-area yang lain. Berhubungannya itu lewat jalur-jalur gitu. Nah ada jalur-jalur yang diperkuat, ada juga yang diperlemah. Pada waktu hipnosis fungsi belajarnya kita turunin dulu, fungsi kognisinya kita turunin dulu, terus supaya dia rileks.
fokusnya nanti kalau udah kita induksi baru suruh fokus. Tapi sebelum waktu induksi kan kita turunin dulu semua fungsi-fungsinya supaya relaksasi gitu kan ya. Termasuk hubungan-hubungan ke otot kan dikurangi sehingga neuronnya akan tidak aktif. Itu waktu hipnosis, waktu induksi ya. Tapi pada saat dia disugesti justru fungsi-fungsi fungsi-fungsi regulasi organisasi, fungsi-fungsi atensi sama fungsi-fungsi perencanaan semuanya diturunkan juga supaya kita bisa ngasih sugesti, masukin supaya nggak ditolak supaya nggak ditolak. Dan kalau misalnya ada hubungannya dengan masa lalu yang pahit kan nanti kita panggil wisdom itu kan manggil higher self. Nah itu nanti kita suruh hubungkan koneksikan ke yang namanya God spot, ada namanya spiritual spot di otak. Ada spiritual spot. God ada God spot di otak. Ada orang yang bilang tuh di mana sih spiritual spot kita tuh ada di mana sih? Di mana? Entar ada gambar ya, Ya katanya sih ada di sini. Spiritual regel tuh ada di tengah-tengah tuh namanya lobus parietal ya. Lobus parietal itu yang kalau misalnya kita sedang berdoa, ada ilmuwan yang iseng-iseng ya waktu kita berdoa, ada waktu kita sholat, direkam tuh fungsi otaknya yang mana sih yang paling aktif itu. Ternyata yang paling aktif di situ waktu kita mengalami hal-hal yang spiritual. Ada yang namanya spiritual. Nah, kalau kita hubungan dengan wisdom sama higher self, kita menghubungannya ke situ. Kita suruh dia menghubungkan ke situ. Karena semua kan organ-organ fungsi-fungsi neuron-neuronnya kita turunkan dulu supaya kita bisa masukin sugesti-sugesti. Yang kita mau sugesti apa juga nanti kan dia nurut kan ya. Termasuk kita suruh dia untuk menghubungkan ke fungsi spiritualnya. Nah, kalau spiritual itu kan kuat banget anchornya ya. Fungsi spiritual itu sebenarnya mampu mengatur kontrol emosi, mampu mengontrol fokus juga. Orang-orang yang spiritualnya tinggi biasanya kan lebih fokus. Betul. Kan saya lah Bu. Alim banget emang. Gambar banget loh. Suci banget emang suci. Kan fokusnya tinggi saya. Sudah dilatih. Kalau ngitung duit doang lo mah fokus. Ya orang yang fungsi spiritualnya tinggi biasanya gelombang otaknya di alfa theta itu lebih dominan daripada beta atau gamma. Betul. Nah makanya guys, kalau kamu masuk ke hipnosis semua diturunkan dulu. Waktu hipnosis, waktu bimbingan induksi jangan mikir. Jangan misalkan tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan, mikir. Kenapa harus tarik napas? Kenapa harus hembuskan? Ikutin aja dulu. Betul. Nah yang penting turunin dulu, baru kamu bisa menghubungkan ke God spot, spiritual spot. God. Nah jadi di situ kamu bisa nanti mengalami hal-hal nasihat-nasihat yang baik karena ada itu loh di otak kita. Nah ada lagi kan ada orang yang suggestible banget, ada juga yang susah banget suggestible. Ada yang low suggestibility, ada yang high suggestibility. Ini bedanya apa sih ternyata? Bedanya apa tuh? Orang-orang yang suggestible itu kalau dicek otaknya ya, otaknya di MRI nih, di MRI ternyata dia punya salah satu bagian yang lebih besar daripada yang kurang sugestible. Bagian apa tuh? Namanya corpus callosum. Itu dia mengatur fungsi atensi sama fungsi transfer informasi ke bagian yang lain. Jadi itu dia lebih besar porsinya 30. Emang dari sononya? Dari sononya. Oh dari sana. 32% lebih besar. Orang-orangnya suggestible. Orang latah tuh kan gampang banget disuruhkannya, nggak pakai induksi aja dia udah langsung mau gitu. Atau orang-orang yang terpilih stage show kalau kita kan, betul. Orang-orang yang terpilih. Ukuran corpus callosum lebih besar. 32% hampir 30. Itu tugasnya ngapain itu korpus itu? Untuk atensi, untuk fokus. Berarti sebenarnya mereka fokusnya sangat bagus, tinggal perlu diarahkan. Iya betul. Karena mereka tidak terarah. Lihat nih fokus gitu. Kayak gampang. Orang lata kan gampang banget apapun. Karena dia fokus banget. Fokus. Oke. Terus nah, ada juga yang dikasih kita mau meneliti orang ini emang ini banget ya, iseng banget dia meneliti ada nggak sih yang berhubungan sama genetik gitu. Oke. Ternyata memang ada orang-orang yang punya gen namanya dia dicek pakai Valmet namanya. Gennya itu namanya Valmet. Nah, gen ini itu untuk mendeteksi suatu enzim. Enzim yang mendegradasi neurotransmitter glutamat menjadi bentuk aslinya, sehingga kalau glutamatnya makin tinggi tuh fungsi belajarnya
makin tinggi Itu juga, kan ada fungsi tuh yang fokusnya buat makin ini tinggi. glutamat, suruh minum itu. Biar pinter katanya. Ya. Nah, orang yang punya gen Valmet lebih tinggi, ternyata fokusnya lebih tinggi. Rata-rata orang yang sugestible itu gen ini lebih tinggi daripada gennya itu lebih banyak daripada orang-orang yang non sugestible. Waktu saya di Amerika, saya kan belajar hipnoterapi kemana ke Amerika, ke Singapura. Nah, saya tanya dong sama dosen-dosen saya tanya, ini kalau orang latah, karena latah aja dalam bahasa Inggris saya cari waktu itu nggak ada. Nah, saya tanya sama guru saya, ini kalau orang jenis kayak gini, apa teknik hipnoterapinya? Waktu saya di Amerika, saya di Singapura, tanya sama guru-guru bule itu kan, mereka bilang mereka nggak tahu dong orang latah. Sampai waktu itu kebetulan saya nggak ada yang latah ya. maka itu, nah mereka saya bilang gini, mereka bisa mengulangi apa yang kita ngomongin. Kayak apa? Dia bilang gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada satu orang juga dari Indonesia, dia seorang dokter juga, dia latahan. Nah, akhirnya saya panggil dia, kan saya bilang gini, nih kayak gini, saya kagetin dia, dor gitu. Dokter itu kan apa? Nah kayak gitu, guru-guru bule saya agak kaget. Ini apa katanya? Ketemu ya. Nah saya bilang di Indonesia ini banyak banget model begini. Nah mereka nggak tahu. Benar, berarti mereka memang nggak tahu. dipengaruhi oleh ras juga kalau gitu ya. Ras itu mempengaruhi genetik memang. Tapi saya juga baru tahu kalau gen ini dipengaruhi oleh ras. Saya belum tahu. Waktu belum ada penelitian. Saya tanya beberapa guru bule waktu saya di Amerika, mereka nggak gitu ngerti, nggak gitu familiar apa itu latah. Nah, cuma teman Indonesia sama teman Malay yang agak ngerti waktu itu. Ya berarti memang dipengaruhi oleh ras juga gen ini ya. Mungkin. Orang bule rata-rata memang nggak punya gen ini. Mungkin ya, saya juga belum mungkin. tahu itu penelitiannya kalau ada hubungannya sama ras. Nah, terus bagaimana bagi orang-orang yang pengen yang tadinya low suggestible, pengen high suggestible, lakukan apa nih dok? Biar minimum rada lebih gitu. Ya berarti harus latihan supaya zona otak itu tetap di alpha theta. Harus latihan tetap. Harus sering-sering self Iya, hypnosis, betul. melatih gitu. Harus Oke. latihan. Latihan luran. Ini mau udah suggestible. Apa Biar lu? hai bukannya. Nah, kalau hubungannya sama neurochemistry tadi kan sama neurotransmitter ya. Neurotransmitter yang kepake, sebenarnya neurotransmitter banyak banget sampai ratusan. Yang dipakai waktu proses hipnosis itu kebanyakan ada 4 sampai 5. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Yang paling banyak itu dopamin terutama paling nomor pleasure. 1 untuk pleasure kan Iya. glutamat untuk Memori. memori, dia untuk fungsi kognisi, untuk fungsi belajar. Jadi kalau orang yang mau pintar tuh glutamatnya banyak yang dipakai, katanya begitu ya. Terus GABA calming, memang untuk calming. sama serotonin moodnya. Jadi kalau yang- kita self hypnosis kita keluarin itu. Iya, keluarin itu lebih Keren banyak, banget. lebih banyak daripada orang yang tidak dihipnosis. Dan satu lagi oksitosin ternyata ada juga ya. Love hormone ya. Ya, love hormone. Jadi dia fungsi sosialnya. Tapi ini tergantung kepercayaan si klien sama hipnoterapisnya. Kalau dia nggak percaya, oksitosinnya nggak keluar. Tapi kalau dia percaya, oksitosinnya keluar akan memperkuat fungsi-fungsi yang lain. Oh, jadi kalau kita sering-sering self hypno tuh ada dopamin keluar, serotonin, GABA, glutamat. Makin sehat ya. Justru nih hormon, bukan hormon ya, ini neurotransmitter. Neurotransmitter ini dikeluarkan pada alpha theta aja. Lebih banyak. Sebenarnya waktu beta juga banyak keluar, tapi alpha theta justru dia akan lebih meningkat. Wah, jadi tuh guys udah tahu kan, jadi sering-sering self hypnosis deh. Kamu jadi lebih mencintai, memori kamu lebih bagus, moodnya lebih bagus. Kalau kamu udah overdosis self hypno ya, kayaknya kamu agak kelebihan deh semuanya deh. Semuanya serba kelebih. Sebab kelebihan. Pas di MRI nggak punya Otaknya nggak ada bu, ompelnya poteng. Iya dok, emang saya udah tahu. Udah tahu. Ya, kira-kira gitu. Ada yang tanya lagi nggak bu? Mudah-mudahan saya bisa Ada yang mau jawab. nanya lagi nggak? Silakan ditanya. Udah sangat menarik sekali ya ini terima kasih banget loh kepada Dokter Aan. Kita jadi tahu ini apa hubungannya hipnoterapi dengan sains dan medis, dan penjelasannya sangat enak banget untuk didengar. Sampai untuk dia aja pun dia mengerti loh. Saking mengertinya langsung Blast, speechless ya, nggak bilang apa? speechless. Sampai ludahnya. Oke guys, kalau mau ada komen apa nanti tinggal diketik, nanti kita akan bantu jawab. Kalau kamu ngerasa sharing hari ini berguna, tolong di-share juga ke teman-teman biar kita semua lebih teredukasi lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih.